Sebuah cerpen berjudul Ketidakjelasan ditulis dan dibacakan oleh Ulu Munafi. Mas, aku mau hubungan ini dibawa ke jenjang yang lebih serius. Kasih waktu aku buat mikir dulu ya, Dek. Aku terdiam. Pertanyaan yang baru saja aku ajukan tepat di hari 6 tahun dia menyatakan cinta kepadaku. Banyak yang sudah kita lalui, dari mulai cinta monyet sampai pembahasan tentang masa depan. Kita jarang sekali ketemu. Aku di Pondok Putri, dia di Pondok Putra. Hubungan ini tidak kita namakan pacaran, namun hanya saling menjaga komitmen, cinta satu sama lain dengan tujuan langgeng sampai pernikahan. 6 tahun sudah aku mengabaikan semua rayuan laki-laki, menjaga agar hubungan ini tetap baik-baik saja. Begitu juga dengannya. Dia orang yang sangat aku percaya kejujurannya. Kelas 2 SMA, pertama kali dia menyatakan cinta kepadaku. Awalnya aku mengabaikan, banyak pertimbangan yang membuatku lama menjawab. Sedari kecil aku memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Aku masuk pesantren ketika lulus sekolah dasar. Artinya, aku tidak pernah punya kebebasan bertemu dengan cowok di masa remajaku. Akhirnya, aku menerima dengan alasan bahwa kita bukan pacaran, tapi saling menjaga komitmen saja. Kita tidak akan pernah ketemu berduaan, hanya status kita saling memiliki. Hari-hari kita pun tak ada yang berubah. Kita tidak akan saling mengganggu dan akan melanjutkan ngajinya masing-masing sampai menunggu saat itu tiba. Namun, akhir-akhir ini kebingungan selalu menghantuiku. Aku merasa pada situasi yang sangat hampa. Sekian lama aku menutup kemungkinan dari semua laki-laki yang mencoba menghampiri, tapi dia tak kunjung ada tanda-tanda keseriusan. Umur yang terus bertambah membuat kekhawatiranku mulai memuncak. Pikiranku kemana-mana, kecurigaanku di mana-mana. Di umur yang bisa dibilang perawan tua di desa, teman-temanku sudah menikah semua. Sahabat seangkatanku di pondok tinggal tersisa beberapa. Aku harus membuat sebuah keputusan. Ikatan cinta kita sudah terlalu masyhur di kalangan santri putra maupun putri. Tidak ada yang berani mengusik. Hubungan yang terlalu lama ini membuat seakan kita sehidup semati. Tak ada yang memisahkan. Tetapi berbeda dengan hatiku. Saat ini, aku merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang sudah layu. Hubungan di ujung tanduk, di mana rasa sudah mulai menipis, namun tak ada yang berani untuk menyudahi. Entah karena sudah terlalu lama, entah karena terlalu banyak kenangan, atau mungkin sebuah ketakutan dari keduanya. Rasanya ada yang aneh. Beberapa sahabat-sahabatku mempunyai berbeda pendapat tentang hubungan ini. Ada yang bilang, sudah 6 tahun, jangan sampai putus di tengah jalan. Ada juga yang bilang, jangan sampai ada cerita 6 tahun jagain jodoh orang ya. Tapi beberapa juga ada yang berbeda pendapat. Seperti, dia itu masih belum dewasa, belum siap berumah tangga. Yang lebih menyedihkan lagi, kalau ada yang bilang, kamu kalau jadi nikah sama dia, sudah seperti adik kakak, kamu kakaknya. Memang wajah dia tak banyak berubah, berbeda dengan wajahku. Wajah yang sudah tak sesegar dulu. Memang perempuan cenderung lebih cepat menua. Itu menjadi salah satu kekhawatiranku. Pertanyaan tentang keseriusan itu sudah 6 bulan berlalu. Aku mencoba menanyakan lagi dan lagi. Tapi jawabannya masih sama. Seakan dia tak ada kesiapan sama sekali. Alasannya selalu sama. Dia mengatakan bahwa aku tak mau mengerti kondisi dia. Menikah bukan hanya tentang cinta, tapi banyak faktor lain, seperti kerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri tak memahami perasaanku. Siapa yang berani menjamin penundaan terus-menerus ini membuat dia langgeng pada keputusan bersamaku? Bagaimana jika 6 tahun waktu menungguku, lantas kau memilih dengan perempuan lain, sedangkan aku terjebak dalam umur perawan tua? Aku bisa apa? Hanya meratapi penyesalan. Tentu saja aku tak mau.
Ini akan menjadi berakhir bahagia jika ada keberanian dalam dirimu, tapi bisa jadi ada perpisahan apabila selalu saja terjebak dalam ketakutan. Balasku mengancam. Pertanyaan itu berakhir pertengkaran di antara kita, saling diam satu sama lain, berminggu-minggu tanpa kejelasan. Pikiranku kacau, perasaanku semakin tak terarah, kepercayaan juga semakin meragu. Untuk menenangkan diri, aku memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, semua aku ceritakan kepada Abah. Mendengar kekhawatiranku, ternyata Abah mempunyai kekhawatiran yang lebih dibanding aku. Abah marah besar dengan ketidakjelasan yang dibuat olehnya. Aku merasa digantungkan. Hari-hariku di rumah penuh dengan lamunan. Ketika malam tiba, aku tak henti-hentinya bersujud untuk meminta petunjuk. Di kala siang, aku berteman dengan kebingungan, kesedihan yang aku sesali bertubi-tubi. Abah ikut bersedih melihatku yang selalu murung setiap harinya. Sepertiga malam di hari Jumat minggu keduaku di rumah, tepat jam 3 pagi, dalam kesunyian, air mataku keluar berlinang tanpa henti. Dzikir sholawat tak putus kulantunkan, berharap mendapat kekuatan dan ketenangan. Aku berdoa agar bisa keluar dari lingkaran ketidakjelasan ini. Aku memohon diberikan jalan yang terbaik dan bisa memutuskan dengan tepat. Kututup malam itu dengan sholat istikharah. Paginya, dengan mata yang masih agak membengkak, Abah menanyaiku heran, "Kenapa matamu, Nduk?" "Anu, Bah, sepertinya sakit gara-gara begadang," jawabku. Abah menatapku dalam-dalam penuh curiga, lalu pergi begitu saja dengan wajah agak muram. Melihat kejadian itu, aku khawatir kepada Abah. Apa yang akan dilakukan? Jangan-jangan Abah tahu tangisanku semalam dan marah kenapa dia yang terus saja menggantungkanku. Siangnya, sehabis sholat Jumat, tiba-tiba Abah menyuruhku untuk mengantar minuman ke ruang tamu. Telah duduk di sana, sosok pemuda gagah, umur 30, didampingi sosok yang mirip dengannya seperti lebih tua. Situasi yang sangat mencurigakan, aku mulai khawatir dan segera kembali dari ruang tamu. Dengan kecurigaan penuh, aku memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka dari balik pintu. Tepat sekali dugaanku, Abah akan menjodohkanku dengan pemuda di ruang tamu itu. Aku paham betul jika Abah sudah muram seperti ini, pasti melakukan sesuatu yang mengagetkan, yang tak bisa aku tebak. Tak selang beberapa lama, Abah memanggilku. "Nduk, melihat kesedihanmu akhir-akhir ini, Abah berniat menjodohkanmu. Pacarmu itu belum pernah sekalipun datang kepada Abah sebagai pelamar. Kamu berarti tidak ada ikatan lamaran orang. Maka Abah masih punya wewenang untuk menjodohkanmu." Aku tersentak kaget. Aku tak bisa menolak. Pasti Abah sudah mempertimbangkan matang-matang. Di sisi lain, aku sedang berada di situasi ketidakjelasan. Jika ada keputusan dari Abah yang tegas, pasti tidak ada alasan aku menolak. Aku hanya diam penuh kebingungan. Aku tak tahu harus bilang apa kepadanya. Di sisi lain, aku paham dengan hukum pernikahan seperti ini. Pikiranku hanya melayang-layang tak jelas. Apakah 6 tahun ini akan menjadi sia-sia? Kenangan selama ini akan lenyap begitu saja? Apakah calon suamiku lebih baik darinya? Aku belum mengenal betul, bahkan ketemu saja baru sekali. Tapi yang pasti dia punya keberanian, tidak seperti pacarku. Malamnya aku mencoba memberanikan diri menelponnya untuk mengakhiri hubungan ini dengan baik-baik. "Mas, aku mau cerita." Aku menceritakan semua kejadian tadi siang dengan berlinang air mata. Kini saatnya aku memutuskan hubungan ini dengan baik-baik. Takdir Tuhan memang tidak ada yang tahu. "Loh, gak bisa gitu dong." Nadanya memuncak dengan seribu serangan menyalah-nyalahkanku. Dia tidak terima atas keputusan sepihak dariku. Mendengar reaksinya yang seperti itu, aku justru kesal dan merasa bersyukur sudah memutuskan hubungan ini. Lalu aku menjawab, "Bukankah Mas dulu yang bilang bahwa menikah tidak hanya sekedar cinta? Menikah butuh banyak hal, seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Aku sudah menemukan orangnya, Mas. Makanya aku memutuskan untuk mengakhiri ketidakjelasan ini." Lalu aku menutup teleponnya dengan perasaan lega. Tahun cerita dan penantian berakhir dengan perpisahan. Biarlah, ada saatnya kita harus berani memutuskan walau takut kehilangan seseorang terdekat kita demi kebaikan bersama.
Seperti apa calon suamiku kelak, entah bagaimana aku menerimanya, yang pasti aku mendapat pelajaran yang berharga atas kejadian ini. Sebuah hubungan yang menggantung dan tidak jelas lebih baik ditinggalkan karena mempertaruhkan waktu dan masa depanmu. Wonosobo, 17 Desember 2020.